Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Raffi selaku perwakilan dari SMA Negeri Pekalongan dan berasal dari Kota Pekalongan. Di sini saya akan membahas terkait dengan afirmasi saya untuk mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Hadirin yang saya hormati, sebelum masuk ke permasalahan yang lebih dalam, perlu kita ketahui apa sih sumber daya penting itu. Sumber daya penting adalah segala sumber daya yang menjadi prioritas atau menjadi fondasi untuk keberlangsungan kehidupan modern dan stabilitas global ini. Jadi sumber daya penting merupakan sumber daya yang nantinya akan menjadi penyongkong ataupun menjadi fondasi lah bagaimana cara kita hidup atau cara kita menjalani hidup ini bergantung pada sumber daya penting itu. Sumber daya penting ini melingkupi seperti halnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium hingga unsur-unsur tanah. Tanpa sumber daya tersebut, industri lumpuh, listrik mati, hingga transportasi berhenti, begitu. Yang artinya, sumber daya penting ini bukan hanya sekedar komoditas ekonomi, akan tetapi sebagai halnya penentu kekuatan politik, ekonomi, bahkan keamanan suatu negara, begitu. Namun, pada realisasinya, dunia modern dibangun atas sumber daya penting, di mana permasalahannya itu sumber daya penting di sini mengalami ketidaksetaraan akibat adanya penyalahgunaan ataupun akibat adanya monopoli harga ataupun monopoli perdagangan sumber daya dari suatu negara ke negara lain, begitu. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan suatu agensi yang nantinya akan mengatur terkait dengan distribusi sumber daya penting, mengurangi terjadinya konflik antara dua negara atau lebih, dan bahkan mengurangi terkait dengan kelangkaan sumber daya yang ada, begitu. Di sini saya mendukung keberadaan lembaga atau keberadaan agensi tersebut di dunia karena dunia mengalami kegagalan yang cukup besar dalam mengelola sumber daya yang secara adil dan stabil, begitu. Di mana status quo saat ini artinya pada saat ini ada beberapa keadaan yang dapat kita lihat ataupun yang dapat kita semua amati akibat dari ketidaksetaraan ataupun akibat dari ketidakadaan agensi yang nantinya akan menopang ataupun nantinya akan menaungi terkait dengan kestabilan sumber daya tersebut. Yang pertama yaitu adanya monopoli dan ketimpangan distribusi. Perlu kita ketahui beberapa negara menguasai cadangan sumber daya yang dalam jumlah besar, begitu. Sementara negara lain sangat tergantung pada impor. Hal ini menyebabkan suatu ketidakadilan atau suatu ketimpangan di mana negara besar bakalan berkuasa terhadap negara-negara yang di bawahnya atau negara yang kecil, begitu. Ketergantungan ini menciptakan dominasi ekonomi yang artinya bahkan di dominasi ekonomi tersebut adanya tekanan politik. Negara kuat dapat menggunakan sumber daya ataupun sumber daya penting yang ada sebagai alat tawar-menawar diplomatik, begitu. Namun berbanding terbalik dengan negara yang memiliki kekuatan yang lemah. Negara yang memiliki kekuatan lemah bahkan tidak bisa mendominasi ekonomi dan bahkan dia luluh di bidang politik dengan negara-negara yang memiliki sumber daya yang cukup tinggi, begitu. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kelainan juga atau adanya beberapa suatu tindakan yang akan saya lampirkan di bawahnya. Yang kedua yaitu ada konflik internasional, begitu. Misal nih gas mineral ataupun batu bara ataupun uranium itu menjadi langka. Hal ini menjadikan sebagai akar perang ataupun akar adanya konflik internasional. Ketika sumber daya menjadi alat untuk kekuasaan global semata-mata, banyak negara yang nantinya akan menyerang negara lain atau datang ke negara lain untuk mengambil atau menguasai sumber daya pentingnya. Hal ini juga kita rasakan atau udah kita alami menggarisbawahi lagi untuk sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana negara-negara luar datang ke bangsa kita untuk merampas sumber daya yang ada, begitu. Hal ini juga akan terjadi lagi apabila sumber daya tidak diawasi oleh agensi yang bernaungan tersebut, begitu. Yang terakhir yaitu ada eksploitasi lingkungan ataupun manusia, begitu. Banyak negara yang dipaksa membuka tambang tanpa perlindungan yang ketat. Hal ini menjadikan apa? Hal ini menjadikan adanya kerusakan lingkungan, adanya kehilangan tanah, dan bahkan hasilnya dinikmati oleh suatu negara saja. Oleh karena itu, suatu negara mungkin dimintai tolong untuk membuka suatu lahan untuk tambang, akan tetapi hasilnya itu dikuasai oleh negara-negara yang memiliki sumber daya yang lebih tinggi lagi, begitu. Jadi disetirlah bambangannya oleh negara lain, begitu. Kemudian dari hal-hal di atas menunjukkan bahwasanya mekanisme yang kita lakukan tanpa adanya agensi sumber daya penting ataupun tanpa adanya agensi sumber daya internasional itu mengalami kegagalan. Kegagalan ini memastikan ataupun menjadikan distribusi yang tidak adil, begitulah. Habis itu stabilitas global tidak ada
dan keberlangsungan jangka pendek, yang mana artinya stabilitas global tuh melemah dan keberlanjutan tuh jangka panjang tuh tidak ada begitu. Kemudian saya juga di sini sebagai tim afirmasi ataupun tim yang mendukung adanya mosi tersebut mengatakan bahwasanya dunia itu membutuhkan sistem global yang mampu menjadikan distribusi menjadi adil, stabilitas global itu meningkat, dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, di sini saya juga akan menekankan bahwasanya saya mendukung mosi ini untuk menciptakan negara yang berkesejahteraan lebih begitu. Tujuan saya sederhana, artinya tujuan saya itu mengubah sumber daya dari alat dominasi negara menjadi elemen kesejahteraan global begitu. Selanjutnya saya juga di sini percaya bahwasanya sumber daya penting pada hakikatnya bukan sekedar alat atau aset nasional saja, melainkan juga sebagai penopang kesejahteraan oleh kehidupan global begitu. Makanya pengelolaan harus mempertimbangkan ataupun penting sebagai wujud ataupun sebagai sarana untuk keberlanjutan kehidupan modern begitu. Pada model ini, negara tetap memiliki wilayah dan cadangan sumber daya alam. Dalam arti, walaupun kita mengundang ataupun walaupun kita bekerja sama dengan agensi sumber daya nasional, sumber daya internasional, akan hal itu menyebabkan negara memiliki wilayah dan cadangan sumber daya begitu. Namun pengaturan dan distribusinya stabil dengan perdagangan yang diawasi ketat oleh agensi sumber daya internasional. Jadi agensi sumber daya internasional bukan menimpa kedaulatan negara, akan tetapi menciptakan tata kelola bersama agar tidak ada negara yang memiliki kelebihan ataupun kecenderungan untuk sumber daya yang menjadikan negara tersebut itu mendominasi suatu negara lain begitu. Limitasi dan kerangka argumen saya memperdebatkan perihal ini dengan sangat jelas, di mana saya juga memberikan limitasi terkait dengan masalah ini. Limitasi yang saya berikan yang pertama yaitu agensi ini tidak mengambil alih seluruh kepemilikan sumber daya. Akan tetapi setiap negara memiliki hak. Namun regulasi dari agensi ini mengenai terkait dengan distribusi global, kota perdagangan, standar lingkungan dan lain sebagainya begitu. Agensi ini bersifat multilateral yang memiliki arti keputusan yang tidak bisa dikendalikan oleh suatu negara yang ada begitu. Jadi keputusannya itu tidak bisa digugat dan dimiliki hanya oleh agensi tersebut. Kemudian memiliki kekuatan yang regulatif dan internasional, yang artinya negara tidak bisa semena-mena melakukan manipulasi harga dan merampas negara lain jikalau dari penggunaan kita diawasi oleh agensi tersebut. Di mana dunia saat ini tuh terlalu bergantunglah pada persaingan internasional dalam menjaga ataupun mengelola sumber daya. Ketidakstabilan global pasti ada, maka dari itu solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan membangun mekanisme yang mampu menetralkan atau menengahi permasalahan tersebut, yaitu dengan diatur oleh agensi sumber daya internasional. Agensi internasional menciptakan stabilitas dan mencegah terjadinya konflik global begitu. Banyak konflik terjadi karena perubahan sumber daya alam. Mengapa? Karena sumber daya menentukan kekuatan ekonomi suatu negara. Negara yang lain akan melakukan tekanan diplomatik yang sama jikalau halnya suatu sumber daya tidak terjadi secara menimpa ataupun tidak setara begitu. Analoginya sederhana, di mana saya di sini tidak akan membiarkan lalu lintas macet tanpa aturan sehingga menjadikan macet begitu. Maka sumber daya akan saya jaga hingga status sosialnya atau statusnya yaitu lebih imbang begitu. Selanjutnya terkait dengan poin di sini bahwasanya distribusi menjadi adil jikalau diatur oleh agensi internasional begitu. Dari data yang didapatkan, tanpa adanya pernyataan tersebut, siapa yang memiliki sumber daya tidak ada. Dunia diatur dengan suatu hal agensi internasional. Tanpa agensi internasional, dunia akan menjadikan sumber daya itu sebagai alat kekerasan negara
memiliki kekuatan mendominasi, terjadinya konflik begitu. Namun sebaliknya, jikalau negara diatur oleh kekuatan internasional ataupun asasi internasional, maka negara akan memiliki sumber daya yang netral ataupun yang stabil begitu, dan konflik tidak akan terjadi. Saya percaya dunia ini tidak hanya dikuasai oleh negara-negara yang memiliki status sosial tinggi atau negara-negara yang mendominasi. Akan tetapi saya percaya bahwasanya dunia mengelola bersama agensi. Jikalau dunia mengelola bersama agensi sumber daya internasional, maka stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan akan tetap terjaga. Maka dengan penuh keyakinan, saya sebagai pihak pemerintahan mendukung mosi ini. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.